Pernah nggak sih Anda lagi, jalan buru-buru di trotoar yang padat, atau mungkin lagi nunggu lampu merah, desak-desakan sama pejalan kaki lain, terus tiba-tiba Anda ngalamin satu pertemuan singkat sama orang asing di jalan? Yang rasanya kayak apa ya, bikin kita membeku sesaat gitu. Bener banget. Pertemuan yang entah gimana, kerasa kayak mereka tuh bisa baca langsung ke dalam jiwa Anda. Bukan cuma tatapan numpang lewat. Ini momen di mana mata Anda dan mata mereka terkunci. Dan Anda merasa semua dinding pertahanan diri yang udah Anda bangun sejak pagi, tiba-tiba tembus dan runtuh gitu aja. Pengalaman kayak gitu tuh sebenarnya sangat universal ya. Cuma memang jarang banget kita bicarain secara terbuka, karena rasanya terlalu mengganggu kenyamanan kita sendiri. Ya kan? Bikin merinding kalau dipikir-pikir. Betul, di kota-kota besar itu kita semua pada dasarnya terbiasa dan bahkan secara aktif memilih untuk sembunyi di balik keramaian. Ada semacam kontrak sosial tak tertulis kayak, kita bakal saling mengabaikan demi jaga privasi masing-masing. Setuju. Jangan tatap mata orang di jalan. Gitu kan aturan mainnya? Nah, persis. Jadi pas ada satu individu yang tiba-tiba meruntuhkan dinding anonimitas itu, rasanya hampir kayak sebuah pelanggaran. Ada sensasi keterkejutan fisik dan psikologis yang seringkali membekas jauh setelah orang itu pergi. Nah, hari ini penjelajahan mendalam kita bakal berpusat persis di perasaan itu. Kita punya sebuah teks naratif singkat, misterius banget. Judulnya, Pengemis. Dari luar, ini cuma kelihatan kayak anekdot biasa di pinggir jalan raya Jatinegara. Tapi kalau dibedah, ternyata nggak sesederhana itu ya. Jauh dari sederhana. Ini tuh sebenarnya semacam teka-teki psikologis dan literatur yang padat banget. Misi kita hari ini, kita bakal menelusuri gimana interaksi surrealistis antara seorang narator dan seorang nenek tua di jalanan yang bising ini, perlahan-lahan memutarbalikkan pemahaman kita tentang apa yang sebenarnya sedang diemis atau diminta oleh sesama manusia. Teks ini beroperasi dengan sangat memikat, karena dia sengaja ambil latar yang sangat banal, sangat bising dan membumi. Terus perlahan-lahan mengelupas realitas itu sampai kita, pembacanya, dibiarkan berhadapan langsung dengan pertanyaan eksistensial. Bener, memaksa kita lihat melampaui rutinitas jalanan sehari-hari. Latar tempatnya aja dibangun dengan sangat spesifik sejak kalimat pertama. Kita ada di tepi jalan yang menghubungin Jatinegara sama Klender, dekat pasar dan stasiun. Kebayang banget kan hiruk-pikuknya area sana? Oh pasti, buat Anda yang pernah lewat sana, pasti bisa bayangin. Bahkan hampir bisa dengar suara klakson, knalpot bising, dan betapa semrawutnya tempat itu. Nah, di tengah kekacauan modern itu, tiba-tiba muncul sosok ini. Seorang nenek peyot. Dan deskripsi visualnya sangat kontras dengan sekitarnya. Banget. Dia melangkah dengan kain yang menggendong sesuatu di punggungnya, dideskripsikan persis kayak orang zaman dahulu. Deskripsi itu berfungsi sebagai jangkar psikologis yang penting banget di cerita ini. Kehadirannya di tengah aspal dan kendaraan itu adalah sebuah anakronisme. Anakronisme. Maksudnya sesuatu yang nggak pas dengan zamannya. Betul, elemen yang salah waktu. Coba bayangin landscape urban modern yang dipenuhi rutinitas serba cepat, terus tiba-tiba ada sosok yang seolah-olah ditarik keluar dari ratusan tahun lalu dan dijatuhkan di sana. Benturan visual ini secara nggak sadar mempersiapkan otak kita bahwa, hukum realitas di tempat ini bakal segera dibengkokkan. Dan pembengkokan realitas itu terjadi seketika loh. Di seberang jalan raya yang rame, nenek ini natap narator kita dan melambai seolah minta diseberangkan. Padahal teksnya jelas nyebutin ada jembatan penyeberangan berdiri kokoh di dekat situ. Tapi dia sama sekali nggak pakai jembatannya kan? Nah, itu dia. Nenek itu ngabaikin jembatannya. Dia melangkah nembus lalu lintas yang kencang, beringas, dan ajaibnya, dia tiba dengan selamat tepat di depan narator yang lagi duduk di trotoar. Pas baca bagian ini, otak saya langsung mikir, ini tuh kayak karakter anomali di video game. Oh, menarik. Kayak karakter yang nge-glitch gitu ya? Persis banget. Kayak NPC atau non-playable karakter yang lagi glitch. Di dunia game kan, jalan raya punya aturan fisika, jembatan penyeberangan itu rute yang udah diprogram biar pemain nggak tertabrak. Tapi sosok ini bergerak di luar kode program itu. Iya, dia kebal. Dia nembus bahaya lalu lintas mematikan tanpa lecet sedikit pun, seolah realitas di sekitarnya itu nggak relevan. Dia memotong semua logika cuma buat satu tujuan.
nyamperin narator kita buat nyampein sebuah pesan. Secara literatur, teknik ngebenturin latar membumi dengan kejadian yang nggak masuk akal ini sering disebut magical realism. Latar pasar yang kotor itu awalnya menidurkan kewaspadaan kritis kita. Sampai akhirnya si nenek nembus jalan tol, jalan raya, ding. Ya, dari sudut pandang psikologis, pengabaian aturan fisika dasar itu adalah sinjal bahaya buat otak kita. Pas seseorang langgar aturan survival dasar kayak jalan di tengah lalu lintas cepat tanpa tertabrak, kita sebagai pengamat langsung tahu, apapun yang bakal keluar dari mulut orang ini pasti nggak operasi pada logika normal. Narator pada titik ini udah terpojok oleh sesuatu di luar nalar ya. Dan interaksi pertama mereka, langsung ngacak-ngacak ekspektasi. Nenek itu nyampe di depan narator dan langsung menengadahkan tangan kanannya. Gestur klasik yang langsung memicu respons otomatis dari siapapun. Betul, narator ngasih reaksi otomatis orang kota, dia nolak dengan ngangkat tangan kanannya juga. Ada tangan menengadah, kita angkat tangan sebagai tanda penolakan halus. Tapi nenek itu ndak pergi. Dia malah mendekat, nyodorin tangannya, dan alih-alih minta koin, dia berbisik pelan. Bisikannya apa waktu itu? Dia bilang, jangan disimpan. Wah, sebuah kalimat pendek yang sepenuhnya keluar dari naskah interaksi sosial di jalanan. Narator jelas kebingungan banget dan langsung defensif. Di teks, reaksi internalnya bilang, jangan disimpan. Tahu apa pengemis soal keuanganku? Narator langsung berdiri, niatmu pergi sambil bilang, maaf nih. Tapi neneknya persisten ya menolak untuk diabaikan. Sangat persisten. Dia memaksa dan bilang lagi, kasih sedikit, jangan disimpan terus. Narator yang ngerasa privasinya dilanggar balas lebih tegas, maaf nih, nggak ada, sambil malingin badan siap-siap kabur. Penolakan yang sangat kuat. Tapi jujur aja, kalau dipikir-pikir, meski narator ini kesannya dingin, reaksinya tuh masuk akal banget, sangat logis. Kalau Anda atau saya lagi duduk di Jatinegara, terus ada orang dengan baju lusuh ngadain tangan ke pita, otak kita otomatis ngambil jalan pintas kan? Pasti, langsung mikir orang ini minta uang. Nah, itu. Di kota besar kita lihat ini tiap hari. Apa iya narator bisa disalahin atas semacam, kebutaan situasional ini? Ini kan kayak mekanisme pertahanan diri standar yang mutlak perlu buat bertahan hidup. Sangat bisa dimaklumi. Sikap narator emang sepenuhnya manusiawi. Fenomena ini berakar pada cara otak kita pakai apa yang disebut skema kognitif. Otak kita itu kan nerima jutaan informasi tiap detik. Kalau diproses semua bisa meledak ya otak kita. Makanya, buat hindarin kelelahan mental, terutama di kota yang sibuk, otak bikin sistem jalan pintas. Kita ngelompokin orang berdasarkan atribut luarnya. Kerentanannya, bajunya yang lusuh, dia ada di pinggir jalan, gestur tangannya, semua itu masuk ke satu folder di otak kita, yang labelnya pengemis. Dan begitu label itu nempel, kita berhenti memperhatiin detail lainnya. Betul sekali. Begitu label pengemis aktif, kita langsung asumsi kalau interaksi ini cuma bakal bersifat transaksional secara finansial. Kita matikan empati biar nggak kewalahan. Masalahnya, efisiensi otak ini sering banget ngorbanin kedalaman interaksi. Narator terlalu sibuk ngelindungin dompetnya dari ancaman kota, sampai lensa materialistisnya nutupin kenyataan di depannya. Iya, padahal nenek itu sama sekali nggak tertarik sama uang si narator. Paradoksnya, nenek ini lagi beroperasi sebagai semacam pengamat batin. Dia nggak ngincer isi saku, dia lagi natap langsung ke arah beban yang tak kasat mata. Kebutaan emosional akibat kehidupan urban ya. Narator ngira hartanya yang lagi diancam, padahal sang nenek lihat sesuatu yang jauh lebih berat. Dan asumsi soal uang itu, hancur lebur di detik-detik berikutnya. Ini masuk ke bagian paling krusial dari teksnya. Benar. Pertahanan fisik narator, tangannya yang nolak, punggungnya yang udah berbalik mau kabur, semuanya lumpuh di momen klimaks ini. Narator udah berbalik nih, tapi dari arah belakang, nenek itu ngelontarin kalimat. Yang bikin narator membeku. Ya, nenek itu bilang, itu nenek lihat ada banyak. Penulisnya mendeskripsikan secara eksplisit kalau narator tersentak, ucapannya kerasa nembus ke punggung. Dan refleksnya luar biasa. Tangan narator nggak lagi diangkat buat nolak, tapi bergerak mencengkram dadanya sendiri. Sebuah gestur protektif yang sangat intim. Tepat. Narator nanya refleks, ini. Dan nenek itu mengiyakan. Disinilah narator ngeluarin pengakuan yang, bikin saya nahan napas pas pertama baca. Narator bergumam, sengaja saya kumpulkan banyak-banyak, walau entah pada siapa akan saya berikan. Wow. Kalimatnya kelam banget kan? Setelah ngomong gitu, narator pergi ninggalin dia. Sementara, nenek itu masih tertinggal di belakang, terus meminta.
Frasa sengaja saya kumpulkan banyak-banyak itu ibarat pusat gravitasi dari cerita ini. Itu menyingkap realitas psikologis yang sangat gelap soal gimana manusia berinteraksi sama rasa sakit mereka sendiri. Pas baca pengakuan itu, saya langsung kepikiran satu analogi. Ini tuh ngingetin saya sama orang yang punya obsesi aneh. Kayak, menabung tumpukan uang kertas dari negara yang udah hancur ratusan tahun lalu. Mata uang mati yang udah nggak ada nilainya. Benar, mata uang mati yang nggak laku di mana-mana. Naraton ini secara sadar menimbun sesuatu di dadanya. Mungkin amarah masa lalu, kesedihan, trauma perpisahan, atau rasa bersalah. Dia menimbunnya padahal dia nggak punya tujuan atau pasar buat nyalurin hal itu. Dia mengoleksi rasa sakit sampai jadi kaya raya akan beban. Tapi sama sekali nggak punya cara buat membelanjakannya atau melepaskannya. Tragis banget. Analogi mata uang mati itu akurat banget buat nangkep elemen absurditas dari tindakan narator dan tindakan manusia pada umumnya. Bagian paling menarik dari pengakuan itu adalah kata sengaja. Kenapa dengan kata sengaja? Karena itu nunjukin narator bukan korban pasif dari suatu keadaan. Dia secara aktif memilih untuk memelihara dan menyimpan kumpulan emosi itu di dadanya. Secara psikologis, ini menyoroti fenomena di mana manusia sering memeluk erat trauma mereka. Kenapa kita ngelakuin itu ya? Bukannya rasa sakit itu harusnya dihindari? Karena rasa sakit yang terus dipelihara, seiring waktu, mulai membentuk identitas kita. Orang tersebut mungkin mikir, tanpa kesedihan ini, saya nggak tahu saya ini siapa. Ada ketakutan mendalam terhadap kekosongan yang bakal muncul kalau beban itu dilepas. Oh, wow. Jadi mempertahankan penderitaan yang udah familiar, itu terasa jauh lebih aman daripada ngelepasinnya ke ruang kebebasan yang nggak diketahui ya? Ironis kan? Dan ini bikin keseluruhan interaksi sama pengemis tadi jadi ironi yang berlapis. Nenek yang dikira mau ambil harta sebenarnya datang buat nawarin ruang penyembuhan. Berarti sang nenek nawarin katarsis, tapi ditolak mentah-mentah. Betul. Pas dia bilang kasih sedikit jangan disimpan terus, dia tuh lagi memposisikan dirinya sebagai wadah. Kayak dia nawarin bantuan buat mendistribusikan beban narator yang udah meluap. Kayak dia bilang, berikan sebagian rasa sakit itu ke aku, jangan biarin itu ngancurin kamu dari dalam. Tepat. Mengemis dalam konteks nenek ini adalah tindakan yang murni altruistik. Dia minta narator ngelepasin hal yang meracuninya. Tapi apa daya, narator milih buat kabur, bawa tumpukan lukanya kembali ke keramaian kota. Dan cara teks ini mengakhiri interaksi itu juga nggak kalah memikatnya. Percakapan intens di trotoar terputus karena narator pergi, tapi lingkungan sekitar Jatinegara seolah nggak ngizinin momen magis itu menguap gitu aja. Ada semacam epilog musikal yang terjadi ya? Iya, pas narator jalan menjauh, teksnya nyebutin, terdengar jelas alunan lagu dari maestro kesukaan narator. Yang menarik, musik itu mengalun dari sebuah toko buku bekas yang dilewati sama dia. Detail yang sangat spesifik. Narator sempat nengok sebentar ke arah tumpukan buku itu, terus mempercepat langkahnya. Lirik lagunya dicetak jelas banget sebagai penutup cerita. Bunyinya, di Jatinegara kita akan berpisah, berilah nama alamat serta, esok lusa boleh kita jumpa pula. Indah sekaligus menghantui. Banget. Dan kehadiran toko buku bekas di sini, sangat mengganggu pikiran saya. Toko buku bekas itu kan pada dasarnya tempat yang mengkoleksi sisa-sisa pemikiran masa lalu. Hal yang pernah dimiliki orang, tapi ditinggalkan karena usang. Pemilihan toko buku bekas sebagai sumber suara ini adalah metafora spasial yang luar biasa kaya. Toko buku bekas itu ruang transisi, tempat di mana beban dari rak seseorang akhirnya dilepaskan buat ditemukan orang lain. Oh, jadi dia beroperasi sebagai cermin buat narator kita? Persis, toko itu adalah wadah pemikiran yang udah diikhlaskan pemiliknya, sementara narator kita adalah wadah tertutup yang menolak mengikhlaskan apapun di dalam dadanya. Dan lagu yang diputar dari toko itu bertindak seolah jadi narator maha tahu yang mengomentari perpisahan mereka. Mari kita lihat liriknya lebih dekat ya. Di Jatinegara kita akan berpisah. Jatinegara di lirik ini kayaknya udah lepas dari sekedar nama lokasi fisik deh. Jatinegara bertransformasi jadi ruang transit psikologis, semacam stasiun di mana peluang penyembuhan diri berpapasan dengan ego manusia, lalu ya berpisah karena penolakan itu. Lirik ini memvalidasi perpisahan mereka. Tapi kekuatan sesungguhnya dari epilog ini ada di kalimat selanjutnya kan? Berilah nama, alamat, serta esok lusa boleh kita jumpa pula. Nah, lirik tentang perjumpaan di esok lusa itu Rasanya bukan janji yang bikin bahagia.
Terdengar lebih kayak ancaman atau peringatan yang menghantui. Betul, karena narator kan berlari dari kesempatan meringankan bebannya, jadi lirik itu mengisyaratkan kalau pelariannya cuma ilusi. Esok lusa boleh kita jumpa pula itu ibarat janji semesta, bahwa selama beban di dada itu sengaja dikumpulin dan nggak dilepas, narator bakal terus ditarik ke dalam siklus pertemuan yang sama. Siklus yang nggak akan berhenti. Yap, suatu saat nanti, entah di jalan kota mana, narator bakal dipaksa berhadapan lagi dengan pengemis emosional lainnya yang akan menuntut pelepasan yang sama. Lagu tua itu mengiringi seseorang yang, memilih terus memikul masa lalunya, menuju masa depan yang repetitif. Gila, penggabungan realisme jalanan yang keras, keanehan sosok yang kebal hukum fisika, dan romantisme lagu masa lalu ini, dampaknya menetap banget di kepala. Kita mulai dari dugaan soal peminta uang receh, dan berakhir menyusuri lorong gelap tentang cara kita menimbun memori. Gimana Anda merangkum esensi terdalam dari eksplorasi teks ini? Intinya teks ini mendekonstruksi habis-habisan pemahaman dangkal kita tentang konsep sedekah. Teks ini menyodorkan gagasan bahwa terkadang mengemis itu nggak ada hubungannya sama meminta harta benda untuk memuaskan rasa lapar fisik. Terus apa yang diemis? Terkadang mengemis adalah intervensi spiritual. Momen di mana seseorang, atau mungkin personifikasi dari alam bawah sadar kita sendiri, meminta kita menyerahkan beban emosional yang diam-diam lagi menggerogoti kita. Nenek itu bukan figur miskin yang butuh diselamatkan. Dia justru figur penyelamatnya. Tepat, dia memohon agar narator mau melepaskan rantai yang mengikat dirinya sendiri. Teks ini benar-benar jadi cermin yang diarahkan tepat ke wajah kita ya. Ke Anda, saya, dan siapapun pendengar kita saat ini. Di tengah rutinitas yang bising, kita sering banget jalan nunduk, terlalu sibuk memproteksi apa yang kita anggap sebagai harta di batin kita. Harta yang sayangnya seringkali berupa hal negatif. Kita makin sempit buat bernafas. Kehidupan urban bikin kita jago ngebangun tembok. Tapi teks ini ngingetin, setebal apapun tembok itu, bakal selalu ada kebenaran batin yang bisa menembus lalu lintas keramaian, natap kita, dan meminta pertanggungjawaban. Bener banget. Nah, sebelum kita nutup penjelajahan batin kita hari ini, ada satu skenario pikiran yang mau saya tinggalkan buat Anda renungkan. Sesuatu yang bakal bawa cerita ini langsung masuk ke rutinitas Anda besok. Skenario yang cukup provokatif ya, pastinya. Tentu. Coba bayangkan, besok pagi, Anda lagi jalan di trotoar yang biasa Anda lewati. Mungkin sambil pegang kopi atau lagi siap-siap pakai earphone. Tiba-tiba, seorang asing menerobos keramaian, berdiri tegak ngehalangin langkah Anda. Mengabaikan semua tata krama jalanan. Mengabaikan semuanya. Dia nggak natap mata Anda, melainkan natap tajam tepat ke arah dada Anda. Lalu dia berbisik dengan suara yang pelan, tapi tembus sampai ke punggung. Jangan disimpan terus. Di detik Anda dengar kalimat itu, di antara semua hal yang Anda bawa dalam hidup, apa hal pertama yang terlintas di pikiran Anda bahwa itulah yang sebenarnya sedang mati-matian Anda sembunyikan?